Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 14 Sekolah. Feng Danying dan Li Xiqiang membisikkan hal-hal yang manis selama 5 menit dan kemudian Feng Danying memberikan telepon kepada Feng Yu, memberitahu Feng Yu untuk mendapatkan 10.000 RMB kembali. Keduanya sudah mengobrol lama tapi tidak menyebutkan 10.000 RMB. Feng Yu kemudian meminta Li Xiqiang untuk mengirim kembali 10.000 RMB. Meskipun tanpa 10.000 RMB ini akan membuat mereka berpenghasilan lebih rendah, tetapi dampaknya tidak besar. Mendengar ini, Li Xiqiang berpikir bahwa ada risiko. Jadi, dia juga menarik 5.000 RMB. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, ia tidak akan kehilangan semua uangnya. Kembali ke rumah, Feng Yu memberitahu orang tuanya bahwa tabungan mereka telah meningkat beberapa ribu dan Li Xiqiang akan mengirimkan 10.000 RMB kembali. Mereka dapat menerima uang dalam waktu 3 hari dan seharusnya tidak ada keterlambatan bagi bibi besar untuk membeli traktor. Bagaimana dengan sisa uangnya? Sisa uang itu, tentu saja, masih bersama Li Xiqiang. Bisnis ini menghasilkan lebih banyak uang daripada bertani. Feng Yu bahkan mencoba membujuk orang tuanya untuk berhenti bertani. Hanya dengan memperdagangkan obligasi treasury, mereka dapat menghasilkan setidaknya beberapa ratus ribu setahun. Pertanian terlalu melelahkan dan tidak menghasilkan banyak. Namun orang tuanya menolak. Pertama, Feng Yu masih bersekolah di desa. Kedua, jika bisnis ini gagal, setidaknya mereka masih memiliki tanah dan keluarga tidak akan jatuh miskin. Ketiga, mereka terbiasa dengan kehidupan di sini dan tidak mau pindah. Gambar indah yang dilukis oleh Feng Yu telah sedikit menggerakkan orang tuanya. Dia mengatakan kepada mereka bahwa mereka mampu membeli beberapa rumah di lokasi manapun di kota Bing, segera memiliki mobil baru. Bahkan jika bisnis ini gagal, mereka masih memiliki obligasi treasury yang akan jatuh tempo dalam beberapa tahun ke depan. Untungnya, Feng Yu telah membujuk klien untuk berinvestasi dalam kehidupan masa lalunya. Banyak orang, terutama petani yang berpendidikan rendah, bersedia berinvestasi lebih banyak jika mereka yakin dapat menghasilkan banyak uang. Feng Yu juga melihat rekan-rekannya menipu beberapa pensiunan untuk berinvestasi dalam investasi yang sangat berisiko. Ketika para pensiunan ini kehilangan uang, rekan-rekannya hanya akan mendorong tanggung jawab kepada para pensiunan ini. Feng Yu benar-benar membenci orang-orang seperti itu. Begitu mereka menerima 10.000 RMB, ibunya segera mengirimkan 5.000 RMB ke bibi besar dan menyimpan sisanya. 1 minggu kemudian, Feng Danying kembali ke kota Bing. Li Xiqiang sudah menghubungi rumah sakit magangnya. Wakil dekan rumah sakit itu adalah kawan lama ayahnya dan berjanji kepada ayahnya bahwa menantunya di masa depan pasti akan dapat melanjutkan bekerja di rumah sakit setelah magang. Feng Danying hanya membawa 30 RMB bersamanya ke kota Bing. Jika dia butuh uang, dia bisa dapatkan dari Li Xiqiang. Bagaimanapun, Li Xiqiang memegang hampir semua tabungan keluarga Feng. Selama waktu ini, Feng Yu dihukum di rumah untuk belajar. Feng Xingtai telah mengancam Feng Yu bahwa jika dia tidak dapat memasuki sekolah menengah di kota Bing, dia akan mematahkan kakinya. Karena itu, Feng Yu tinggal di rumah dan melakukan revisi dengan patuh. Dia hampir melupakan fisika, kimia, dan biologinya. Beruntung baginya, ia dapat belajar lebih cepat daripada siswa normal. Wen Dongjun hanya datang untuk mencarinya 2 kali. Ini karena setiap kali dia berkunjung, Feng Yu akan mulai mengganggunya dengan pertanyaan fisika. Orang tua Feng Yu sangat senang dengan sikap Feng Yu. Anak ini bekerja keras dan bahasa asingnya juga sangat bagus. Dia pasti bisa mendapatkan tempat di sekolah menengah dan Universitas Bing City di masa depan. Setelah liburan tahun baru Imlek, sekolah dimulai. Feng Yu tinggal di pertanian. Meskipun tidak terlalu jauh dari kota, ia masih membutuhkan waktu lebih dari setengah jam untuk mencapai dengan sepeda. Karena keluarganya mampu, dia memilih untuk tinggal di kampus. Pada hari pertama sekolah, Feng Xingtai menyalakan traktornya. Hari ini, 19 siswa dari desa akan pergi ke sekolah di kota dan mereka akan naik traktornya. Semua orang membawa tempat tidur mereka di dalam karung dan masing-masing dari mereka memiliki tas kayu berisi pakaian mereka. Sekolah, seperti organisasi pemerintah, memiliki hari istirahat seminggu sekali. Para siswa dapat memilih untuk tetap bersekolah atau pulang.
Traktor penuh dengan orang. Ada banyak orang lain yang pergi ke kota untuk menjalankan tugas. Setiap tahun, penduduk desa bergiliran mengirim orang ke sana kemari. Tahun ini giliran Feng Xingtai. Feng Yu sangat senang karena dia bisa duduk di area mengemudi dan tidak menderita dalam dingin seperti orang lain. Tentu saja, Wen Dongjun, sebagai putra pemimpin dan teman baik Feng Yu, juga dapat duduk di kompartemen mengemudi. Sekarang lebih dari 10 derajat Celcius. Kurang dari 20 menit, mereka mencapai dan beberapa penumpang turun. Feng Xingtai kemudian pergi ke sekolah dasar terlebih dahulu. Feng Yu dan murid-murid SMP lainnya, membantu para siswa yang orang tuanya tidak datang, membawa barang bawaan mereka ke asrama. Melihat putranya sangat ingin membantu seorang bocah lelaki kecil membawa kopernya dan menyebarkan beddings, Feng Xingtai merasa puas. Lihat, anakku membantu dan cepat, sama seperti aku. Dia berpikir untuk dirinya sendiri. Namun pada kenyataannya, dia tidak melakukan pekerjaan rumah di rumah. Semuanya dilakukan oleh istrinya. Setengah jam kemudian, Feng Xingtai membawa para siswa SMP ke sekolah mereka. Orang tua SMP ini tidak menemani mereka. Mereka sudah cukup tua untuk mengurus diri sendiri. Mereka saling membantu menurunkan barang bawaan mereka dan membawanya ke asrama. Asrama adalah bangunan 3 lantai. Lantai 3 disediakan untuk wanita dan jantan tinggal di lantai 2. Asrama guru ada di lantai 1. Feng Xingtai membawa karung tempat tidur dan Feng Yu dan Wen Dongjun hanya membawa koper kayu mereka sendiri. Melihat siswa lain yang berjuang untuk memindahkan barang bawaan mereka, Feng Yu merasa lega. Untungnya, kali ini giliran ayahnya untuk mengirim murid-murid ini, ayahnya sangat membantu. Ada 8 siswa di kamar asrama. Para siswa dipisahkan berdasarkan kelas dan kelas mereka. Jadi Feng Yu ditugaskan ke asrama yang sama dengan Wen Dongjun dan Wen Dongjun tidur di ranjang bawah di bawah Feng Yu. Semua orang di asrama ini berasal dari kelas yang sama tetapi berasal dari 3 desa yang berbeda. Desa mereka adalah yang pertama tiba tetapi keduanya tidak membongkar barang bawaan mereka. Setelah semua orang tiba, mereka harus membersihkan asrama. Setelah mengunci asrama, mereka pergi ke asrama lain untuk menemukan anak-anak lain. Tidak ada yang enak di kantin sekolah. Feng Xingtai membawa semua siswa SMP dari desa yang sama untuk makan siang. Bagaimanapun, hanya ada 7 dari mereka. Mereka pergi ke sebuah restoran kecil dan memesan meja yang penuh dengan makanan. Biaya makan siang kurang dari 20 RMB. Feng Xingtai pergi setelah membayar tagihan. Wen Dongjun, pemimpin kecil itu menyeka mulutnya dan berkata, "Mari kita pergi ke ruang video nanti sore." Siapa yang pergi? Bab 15 Ruang Tunggu Video. Selama era ini, sangat membosankan di asrama. Tidak ada ponsel, warung internet, dan bahkan televisi. Selain pergi ke kelas, para siswa akan bersembunyi di asrama mereka bermain poker. Sejak teman sekelasnya memberitahu mereka bahwa ada ruang video di dekat sekolah, menonton video di ruang video menjadi favorit mereka di masa lalu. Teater Tiongkok kuno. Di desa Feng Yu, ada bioskop. Tapi itu hanya dibuka pada hari libur khusus dan film-film yang ditampilkan adalah semua film domestik yang tidak populer. Sebagai gantinya, teater digunakan untuk acara-acara seperti pertemuan balai kota dan acara lainnya. Feng Yu juga pergi ke teater untuk menonton beberapa film sebelumnya. Tapi itu diorganisir oleh sekolah. Dia dengan jelas mengingat garis klasik dari salah satu film, belajar sains, dan Anda dapat berkeliling dunia tanpa rasa takut. Jika seseorang benar-benar ingin menonton film nyata, ruang video adalah tempat untuk pergi. Ada TV berwarna 17 inci dan 3 hingga 4 baris kursi. Harga tiketnya sekitar 10 sen RMB selama 3 jam yang hampir sekitar 2 film. Feng Yu dan teman-teman sekelasnya pernah ke ruang video beberapa kali sebelumnya. Itu selama akhir pekan ketika pertanian sibuk dengan panen dan mereka tidak pulang. Semua orang mendukung saran Wen Dongjun karena mereka baru saja mulai sekolah dan semua orang masih memiliki uang saku mereka. Melihat ekspresi antusias di wajah semua orang, Feng Yu juga memutuskan untuk ikut. Ini adalah era film seni bela diri dan kejahatan Hong Kong. Tentu saja, seri God of Gamblers juga baru saja mulai menjadi populer. Banyak film lama klasik Hong Kong yang sulit ditemukan di internet sekarang. Tetapi di era ini, Anda dapat menemukan hampir semua judul di ruang video. Di ruang video,
Hampir 80% atau lebih adalah film Hong Kong. Sisanya adalah film Eropa dan Amerika, Asia Tenggara dan daerah lainnya. Ada juga film domestik yang tidak ditonton siapapun. Video Longe memutar 3 film di siang hari dan 2 di malam hari. Film-film yang ditampilkan pada malam hari tidak cocok untuk anak-anak. Ini bukan sumber pendapatan paling menguntungkan untuk Video Longe. Yang paling menguntungkan adalah penyewaan kaset video. Dengan membaiknya kondisi kehidupan, beberapa rumah tangga memiliki pemutar kaset video. Sangat sedikit orang yang memilih untuk membeli kaset video. Setelah menonton videotape satu kali, videotape pada dasarnya tidak berguna. Karena itu, orang memilih untuk menyewanya. Ketika Feng Yu dan teman-temannya memasuki ruang video, film ketiga baru saja dimulai. Ini adalah film klasik Hong Kong, A Better Tomorrow. Semua orang bergegas ke barisan depan setelah membayar tiket. Itu lebih dekat ke TV dan mereka bisa melihat lebih jelas. Pemilik ruang duduk di pintu, membaca komik Dragon Tiger Gate. Pemiliknya telah menonton film-film ini setidaknya puluhan kali dan dia sama sekali tidak tertarik. Feng Yu membeli biji melon seharga 5 sen dan berbagi dengan orang lain. Meskipun dia telah menonton film ini beberapa kali, dia masih menikmatinya. Pintu terbuka dan embusan angin dingin memasuki ruangan. Feng Yu melirik dan 3:17 hingga 18 remaja masuk. Persetan. Hari pertama sekolah dan kami harus melakukan pembersihan. Saya tidak melakukannya. Biarkan yang lain pergi dan bersih-bersih. Hahaha, mari kita minum 2 botol anggur di malam hari. Malam. Kami akan keluar sebentar untuk mengambil gigitan. Kita bisa terus menonton film di malam hari. Film-film yang diputar di malam hari lebih menarik dari ini. Mereka bertiga mengobrol sambil membayar. Pemilik ruang video merobek tiket buatan sendiri berukuran 1 sen dengan timing dari sebuah klip dan membiarkannya masuk. Kalian, pergi ke barisan belakang. Salah satu dari 3 remaja berteriak. Wen Dongjun mengangkat kepalanya, melihat mereka dan mengabaikannya. Mereka datang lebih dulu mengapa mereka harus pergi ke barisan belakang. Brengsek, aku berbicara denganmu bajingan kecil. Apakah Anda semua tuli? Wen Dongjun berdiri, kami datang pertama, mengapa kita harus memberikan kursi kita? Anda semua dapat memilih untuk duduk di belakang atau pergi ke tempat lain. Beraninya kau berbicara seperti itu padaku. Kamu gatal karena pemukulan kan? Bos Video Longe menengadah, jangan ribut di sini. Diam dan tonton videonya, atau kamu akan diusir. Mereka yang membuka ruang video di era ini kebanyakan adalah gangster. Jika tidak, jika beberapa pembuat onar datang, mereka tidak dapat mengusir mereka. Saudara Wang, jangan hentikan aku. Aku akan memberi pelajaran pada bajingan kecil ini. Jika kalian semua ingin bertarung, pergi keluar. Anda semua tidak mampu membayar jika Anda merusak barang-barang di toko saya. Bos Aula Video, Brother Wang, jelas mengenal ketiga anak lelaki ini dan tidak bisa diganggu dengan mereka. Feng Yu melihat ke atas. Kotoran. Jika perkelahian terjadi, mereka akan dirugikan. Bahkan jika ada 7 dari mereka, ketiga remaja ini lebih tua, lebih besar dan lebih bugar dari mereka. Itu tidak akan berakhir dengan baik. Tetapi jika mereka menundukkan kepala kepada ketiga anak lelaki ini, siapa yang tahu bagaimana para remaja ini akan menggertak mereka. Feng Yu memandang usia ketiga bocah ini dan memikirkan apa yang baru saja mereka katakan. Dia dapat mengkonfirmasi bahwa ketiga remaja ini tidak bekerja dan kemungkinan besar berasal dari sekolah kejuruan pertanian. Feng Yu memikirkan cara untuk berurusan dengan ketiganya. Paman saya adalah direktur Su dari kantor akademik sekolah kejuruan. Kalian bertiga dari sekolah kejuruan. Feng Yu berdiri dan berkata dengan sikap yang mirip dengan pria di saga, ayahku Li Gang, di kehidupan sebelumnya. Direktur Su. Direktur yang mana, Su? Tanya seorang remaja. Dia tampaknya agak takut tetapi dia tidak yakin apakah bocah ini membuatnya takut. Su Lianflu, Direktur Su. Berapa banyak Direktur Su yang Anda miliki di sekolah kejuruan? Tanya Feng Yu. Maaf, kami tidak tahu bahwa Anda adalah keponakan Direktur Su. Ini semua teman sekelasmu. Itu adalah kesalahpahaman. Kami hanya bercanda. Saudara Wang, beri kami 10 botol soda. Soda datang dan ketiga remaja itu memberi masing-masing Feng Yu dan teman-teman sekelasnya sebotol. Ketiga remaja itu kemudian duduk di belakang dengan tenang.
Direktur ini akan dipindahkan ke sekolah menengah pertanian sebagai kepala sekolah 2 tahun kemudian, jadi Feng Yu mengenalnya. Di era ini, biaya sekolah untuk sekolah kejuruan tidak murah, dan direktur kantor akademik memiliki kekuatan untuk mengeluarkan siswa. Jika mereka bertiga berkelahi dengan keponakan direktur kantor akademik, bahkan jika mereka tidak diusir, mereka akan diberi poin demerit. Mereka akan kehilangan kesempatan untuk bekerja di pertanian apapun setelah lulus jika mereka memiliki poin kekurangan. Teman-teman Feng Yu yang lain tidak begitu mengenal Feng Yu tetapi Wen Dongjun tahu. Benar-benar omong kosong. Tapi itu bagus untuk menakuti remaja ini dan mereka bahkan memperlakukan mereka dengan sebotol soda. Setelah menonton 2 film, Feng Yu mereka semua berdiri dan bersiap untuk kembali ke sekolah. Semua orang seharusnya sudah tiba di asrama. Mereka dapat kembali ke asrama dan bermain poker atau mengobrol tentang hal-hal menarik yang terjadi selama liburan musim dingin. Saudaraku, kamu akan pergi. Ayo minum di bar malam hari dan kita bisa kembali ke sini untuk menonton video. Perlakuanku. Video yang ditampilkan di malam hari lebih menarik. Salah satu remaja berkata, "Tidak, kita harus kembali ke sekolah. Akan ada guru yang memeriksa asrama di malam hari." Jawab Feng Yu. Meskipun Feng Yu tertarik untuk menonton video yang ditampilkan di malam hari, dia tidak akan menonton pada usianya saat ini. Apalagi menonton bersama remaja ini. Tapi Wen Dongjun tertarik dengan tawaran itu. Anak laki-laki seusia mereka tertarik pada video ini tetapi mereka tidak memiliki kesempatan untuk menonton. "Xiao Yu, mari kita tinggal dan menonton," Wen Dongjun memohon. Feng Yu buru-buru menggelengkan kepalanya dan berbisik, "Ayo pergi sekarang. Akan ada banyak siswa dari sekolah kejuruan di malam hari dan akan mudah bagi mereka untuk mengetahui bahwa kita berbohong. Mereka pasti akan membunuh kita." Wen Dongjun pergi dengan enggan bersama Feng Yu. Namun dalam perjalanan kembali ke sekolah, Wen Dongjun terus memohon pada Feng Yu. Mereka bisa pergi ke ruang video lain dan mereka tidak akan bertemu remaja itu lagi. Feng Yu menghela nafas. Pemuda impulsif ini. "Kalian, berhenti di sana." Bab 16 Direktur Su yang sebenarnya. Feng Yu berbalik. Itu adalah remaja dari ruang video. "Keparat. Mereka melihat kebohongan saya. Lari!" teriak Feng Yu. Ketujuh dari mereka berlari menuju sekolah. Ketiga remaja itu tidak akan berani menyentuh mereka begitu mereka memasuki sekolah. "Persetan, tangkap mereka. Mereka menipu kita." 3 remaja sekolah kejuruan mengejar Feng Yu saat mereka berlari mati-matian di depan. Setelah Feng Yu meninggalkan ruang video, ketiga remaja itu bertemu dengan beberapa teman sekolah dan di antara mereka, benar-benar ada kerabat Direktur Su. Ketiga remaja itu mengetahui dari teman sekolahnya bahwa Direktur Su hanya memiliki 2 saudara laki-laki lain dan tidak memiliki saudara perempuan. Jika dia tidak memiliki saudara perempuan, bagaimana dia dapat memiliki keponakan? Feng Yu dan Wen Dongjun mampu berlari cukup cepat untuk melarikan diri tetapi 5 lainnya tidak secepat. Mereka ditangkap setelah berlari sekitar 100 meter. Masalah ini dimulai oleh Wen Dongjun dan Feng Yu adalah orang yang telah menipu mereka. Jika keduanya melarikan diri sendiri, mereka tidak akan bisa kembali ke pertanian dan menghadapi sesama penduduk desa. "Lepaskan mereka. Saya orang yang Anda cari," kata Wen Dongjun. Dia adalah teman yang cukup setia. "Baik, saya tidak ingin melakukan apapun pada mereka, tetapi mereka telah meminum soda saya. Aku akan membayar soda itu," kata Feng Yu. "Baiklah. Tetapi kita masih mampu membayar untuk soda itu. Karena Anda bersedia memberikan kompensasi kepada kami, maka beri kami 1 RMB untuk 1 botol soda. Total 10 RMB. Jika tidak, jangan salahkan kami karena membiarkan tinju kami yang berbicara." Salah satu remaja berkata, "Kotoran. Sebotol soda besar hanya berharga 5 sen. Mereka ingin 1 RMB untuk itu. Ini jelas pemerasan." Anak-anak lain tentu saja tidak mampu memberi mereka 10 RMB tetapi Feng Yu dan Wen Dongjun memiliki uang di saku mereka. "Biarkan mereka pergi dulu, aku akan memberimu uang," kata Feng Yu, menggigit giginya. "Yo, kamu benar-benar kaya. Oke, mereka bisa pergi sekarang. Tapi kami masih ingin minum nanti dan kami tidak punya cukup uang," kata remaja itu. Dari satu pandangan, ketiga remaja ini tahu bahwa kedua anak ini berasal dari keluarga kaya. Jadi,
Mengapa tidak mendapatkan lebih banyak uang dari mereka karena mereka dapat batuk 10 RMB tanpa berkedip? Kamu merampok kami. Anda bisa masuk penjara karena merampok. Teriak Wen Dongjun. Perampokan? Siapa yang melihatnya? Apakah Anda punya bukti? Anda semua secara sukarela memberi kompensasi kepada kami. Remaja itu menjawab, hahaha, kukatakan mereka berutang uang pada kita. Sangat wajar untuk membayar hutang mereka. Kalian, kosongkan sakumu sekarang. Remaja lainnya tertawa. Ketiga remaja ini berniat mengambil setiap sen dari mereka. Tidak jauh dari mereka, beberapa siswa SMP berjalan ke arah Feng Yu. Tapi begitu mereka melihat Feng Yu dan teman-temannya dihentikan oleh remaja sekolah kejuruan ini, para siswa berbalik dan melarikan diri. Siswa sekolah kejuruan ini selalu merokok, minum, dan berkelahi. Jika mereka terlalu dekat dengan mereka, mereka mungkin terlibat dan dipukuli. Ketika Feng Yu ingin menolak, ketiga remaja mengeluarkan pisau lipat dari saku mereka dan melambaikannya di depan wajahnya. Cepatlah, kita masih perlu minum. Apakah Anda ingin berdarah saja? Para remaja bertanya. Selain Feng Yu dan Wen Dongjun, siswa lain mengambil uang mereka dari saku mereka dan menyerahkannya. Beberapa telah menyerahkan 1 RMB dan beberapa sen. Para remaja itu melambaikan tangan, mereka berlima ragu-ragu untuk sesaat dan berlari secepat yang mereka bisa. Feng Yu juga tidak bisa menyalahkan mereka. Adalah normal bagi anak-anak untuk menjadi penakut. Feng Yu sedang memikirkan bagaimana cara menyimpan uangnya dan menjauh dari para remaja ini. Feng Yu tidak yakin apakah kelima teman itu akan meminta bantuan dari guru mereka. Sekolah itu hanya beberapa ratus meter jauhnya. Para guru mungkin masih bisa menyelamatkan mereka jika mereka bergegas naik sepeda. Kalian berdua, tunggu apa lagi? Anda ingin saya membantu Anda? Kata seorang remaja. Aku tidak memberimu, kata Wen Dongjun. Menamparkan. Sebelum Wen Dongjun dapat menyelesaikan kalimatnya, ia menerima tamparan di wajahnya. Mata Feng Yu berkedut. Perasaan dendam tumbuh lebih dalam di hatinya. Sekarang, Feng Yu tidak ingin melarikan diri tetapi sebaliknya, dia memikirkan cara untuk memberi pelajaran kepada para remaja ini. Kamu berani memukulku. Ayah saya adalah pemimpin pertanian negara bagian ke-6. Menamparkan. Wen Dongjun menerima tamparan lain di wajahnya. Apakah kau berbohong padaku? Pemimpin, mengapa kamu tidak mengatakan ayahmu adalah petugas? Kalian berdua bocah kecil, masih mencoba menipu kita. Gangzi, Dazuang, periksa saku mereka. Remaja itu berteriak. Feng Yu menatap permintaan maaf pada Dong Dongjun. Dia lupa bahwa di era ini, seorang pemimpin desa bukanlah posisi rendah dan memiliki otoritas. Jika Wen Dongjun menyebut-nyebut ayahnya di ruang video, mereka mungkin akan pergi. Tapi sebaliknya, Feng Yu berbohong kepada mereka dan diekspos. Sekarang, para remaja ini tidak percaya pada Wen Dongjun. Berhenti. Saya akan mengambil uang saya sendiri. Feng Yu tiba-tiba mengubah sikapnya dan mulai dengan panik menggali sakunya. Akibatnya, dia menjatuhkan semua uangnya ke lantai. Total 17 hingga 18 RMB. Seharusnya kamu melakukannya lebih awal. Bagaimana dengan kamu? Cepatlah. Seorang remaja berkata dan menoleh ke Wen Dongjun. Wen Dongjun menatap mereka dengan marah dan mengeluarkan uangnya dengan enggan. Feng Yu memandang Wen Dongjun dan berpikir, ekspresi ini fantastis. Feng Yu tiba-tiba duduk di tanah dan berpegangan pada salah satu kaki remaja itu, setelah remaja mengambil uang itu. Feng Yu kemudian mulai menangis dengan keras, bagaimana siswa sekolah kejuruan bisa menggertak kita? Berapa kali aku harus dirampok olehmu? Apa yang kamu bicarakan? Mengambil uang dari Anda memberi Anda wajah. Lepaskan aku. Remaja itu berkata sambil mencoba melepaskan Feng Yu dari kakinya. Feng Yu menggunakan gerakan kaki remaja itu dan berguling-guling di tanah, tampak sangat menyedihkan. Memberi mereka wajah dengan mengambil uang mereka. Siapa yang mengajarimu ini? Sebuah suara menggelegar dari belakang remaja. Persetan. Siapa kamu untuk ikut campur? Su, Direktur Su. Seorang remaja berteriak. Tiga remaja itu tercengang. Kapan Direktur Su muncul? Kenapa mereka tidak memperhatikannya? Pada saat ini, mereka melihat mata Feng Yu bersinar cerah. Feng Yu masih berguling-guling di tanah, menangis dengan keras. Tapi tidak ada satu air mata pun. Dasar bajingan. Bocah ini menipu kita lagi.
Tidak heran dia tidak ragu-ragu ketika mengeluarkan uangnya. Juga, hal-hal yang dia katakan, diarahkan ke Direktur Su. Kotoran. Sekarang kami tertangkap basah. Harus menemukan cara untuk menggertak jalan kita. Para remaja berpikir, kalian bertiga dari kelas mobil. Berapa kali Anda semua melakukan ini? Jangan coba lari, tanya Direktur Su. Para remaja berhenti berpikir untuk melarikan diri. Mereka telah diidentifikasi dan tidak ada cara mereka dapat melarikan diri. Jika mereka membuat marah Direktur Su lebih lanjut, mereka mungkin akan diusir dan kemudian akan dibunuh ketika mereka kembali ke rumah. Ini pertama kalinya. Sangat. Ini pertama kalinya. Kata remaja itu. Omong kosong. Ini adalah kelima kalinya saya dirampok. Anda bisa bertanya padanya berapa kali dia dirampok. Teriak Feng Yu. Wen Dongjun juga memahami situasi saat ini. Sekarang mereka memiliki pendukung. Dia menunjuk ke wajahnya dan berkata, lihat, mereka memukuli kami dengan sangat buruk. Tahun lalu, mereka merampok saya 6 kali. Tahun ini, sekolah baru saja dimulai dan mereka di sini untuk mencari saya lagi. Bahkan saya memberi mereka uang saya, mereka masih mengalahkan kami. Direktur Su menatap Feng Yu dan Wen Dongjun dengan tatapan menyedihkan. Dia harus benar-benar mendisiplinkan siswa sekolah kejuruan ini dan memastikan mereka tidak akan melakukannya lagi. Kemarilah. Saya Su Lianglu, Direktur Su dari kantor urusan akademik. Jangan takut dan ceritakan semuanya. Saya akan membantu Anda menghukum mereka. Bab 17 Siswa Top. 1 jam kemudian, Feng Yu dan Wen Dongjun meninggalkan kantor sekolah kejuruan dengan puluhan RMB. Ini juga karena sikap murah hati Feng Yu. Dia rela melupakan sejumlah uang yang mereka rampas darinya. Kalau tidak, menurut jumlah yang dikatakan Feng Yu dan Wen Dongjun, mereka akan membawa setidaknya masing-masing 100 RMB. Hahaha, Xiao Yu, kamu sangat pintar. Bagaimana Anda tahu orang itu? Temu dengannya sebelumnya. Aku pernah melihatnya sebelumnya dari kejauhan. Anggap ketiga remaja itu tidak beruntung. Direktur Su akan memberi mereka poin-poin demerit dan mereka harus bercermin dan meminta maaf di depan seluruh sekolah. Lain kali, para remaja ini akan lari dari kita ketika mereka melihat kita. Iya nih, jika mereka berani menggertak kita lagi, aku akan pergi ke Direktur Su dan mereka pasti akan diusir. Meskipun mereka memiliki poin penurunan pangkat, mereka masih memiliki kesempatan untuk masuk tentara. Jika mereka diusir, mereka harus menghabiskan seluruh hidup pertanian mereka. Beberapa tamparan yang kukembalikan, sungguh menyenangkan. Tangan saya sekarang masih sakit. Kata Wen Dongjun bersemangat. Feng Yu bersikeras bahwa mereka telah dirampok. Hanya setelah Direktur Su memohon para remaja itu dan menyetujui kondisi Feng Yu mengubah pernyataannya. Kondisi Feng Yu adalah mengembalikan pemukulan yang mereka terima kepada para remaja. Feng Yu tanpa ampun memberi mereka 3 tendangan dan Wen Dongjun menamparkan mereka sampai wajah mereka memerah. Mereka dengan senang hati kembali ke sekolah mereka dan mengembalikan uang itu kepada 5 siswa lainnya. Feng Yu dan Wen Dongjun hanya menjelaskan bahwa Direktur Su kebetulan lewat dan membantu mereka. Di asrama, mereka bermain poker sampai lampu mati dan terus mengobrol tentang hal-hal menarik yang terjadi selama liburan tahun baru. Sebelum tertidur, Feng Yu bertanya-tanya apakah urusan ipar laki-lakinya berjalan lancar. Mereka harus menunggu 1 bulan lagi sebelum mereka dapat menuai keuntungan. Dini hari berikutnya, Feng Yu dibangunkan oleh Wen Dongjun. Mereka harus pergi ke kantin sekolah untuk sarapan. Jika mereka terlambat, tidak akan ada sarapan yang tersisa untuk mereka. Feng Yu bertanya-tanya, mengapa sekolah dimulai jam 7 pagi? Kenapa sekolah tidak bisa berubah menjadi 9 menjadi 5? Duduk di ruang kelas, Feng Yu menyaksikan kelompok yang terdiri dari 15, 16 teman sekelas yang duduk tegak dengan tangan ditempatkan dengan benar di atas meja. Dia ingin tertawa tetapi seseorang meraih tangan dan meletakkannya di atas mejanya. Lina, yang duduk di sebelah Feng Yu, adalah anggota komite studi. Tidak hanya dia harus mengawasi pelajaran Feng Yu, dia juga harus memastikan Feng Yu mematuhi peraturan sekolah. Kelas pertama adalah bahasa Rusia. Feng Yu menguap. Dia tidak bisa membantu tetapi ingin tidur. Bahasa Rusia guru tidak dianggap baik tetapi masih tidak buruk. Namun, itu sangat membosankan bagi Feng Yu. Selain itu, bahasa Rusianya lebih baik daripada gurunya.
Feng Yu. Guru memanggil Anda. Lina menyodok Feng Yu, membangunkannya. Feng Yu, ada apa denganmu? Ini adalah hari pertama semester baru dan Anda tidak memperhatikan. Apakah Anda masih ingin pergi ke sekolah menengah? Guru bertanya. Feng Yu menjawab, Guru, saya sudah tahu apa yang baru saja Anda ajarkan. Sisanya tertawa. Meskipun studi Feng Yu tidak buruk, dia tidak dianggap sebagai siswa top. Bagaimana dia bisa mengatakan dia tahu semua yang diajarkan guru? Bahasa Rusia bukanlah bahasa yang mudah untuk dipahami. Siapa yang berani mengatakan bahwa dia sudah menguasai bahasa itu? Sangat. Kemudian Anda menerjemahkan kalimat ini untuk saya, kata guru itu. Revolusionis proletar yang hebat Lenin berkata, moralitas dapat membantu umat manusia untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi sehingga manusia akan bebas dari eksploitasi tenaga kerja. Feng Yu menerjemahkan kalimat itu. Mengapa mereka menulis ini di buku teks? Guru memandang Feng Yu terkejut. Apakah anak ini bersiap sebelumnya? Dia belum menjelaskan kalimat ini. Anda menerjemahkan kalimat berikutnya, kata sang guru. Feng Yu menerjemahkan 5 kalimat berikutnya dengan benar. Guru dan teman-teman sekelasnya terkejut. Yang mengejutkan gurunya, Feng Yu bahkan membuat lelucon dalam bahasa Rusia, tetapi selain guru, tidak ada yang mengerti. Para siswa semua berbisik di antara mereka sendiri. Tampaknya bahasa Rusia Feng Yu lebih lancar daripada gurunya. Apa yang dia lakukan selama liburan? Bagaimana dia bisa begitu banyak berkembang? Duduk. Bahkan jika Anda pandai berbahasa Rusia, Anda tidak bisa bangga dan tidak bisa tidur di kelas. Kata guru itu. Setelah kelas, Wen Dongjun mendatangi Feng Yu, Xiao Yu. Saya tidak menyadari bahwa Anda begitu baik dalam bahasa Rusia. Sebenarnya, bahasa Rusia saya juga sangat lancar tetapi saya tidak ingin pamer sebelumnya. Kata Feng Yu. Feng Yu, bagaimana kamu membaca kata ini dan apa artinya? Lina, tidak ingin kalah dengan Feng Yu, menunjuk ke sebuah kata Rusia untuk mengujinya. Traktor, itu berarti traktor. Jika ada sesuatu yang tidak Anda mengerti, Anda bisa bertanya kepada saya. Jawab Feng Yu. Lina awalnya adalah yang terbaik di Rusia di kelasnya. Tidak hanya dia di komite sekolah, dia juga perwakilan kelas Rusia. Sekarang, Feng Yu telah menyusulnya dalam bahasa Rusia. Melihat ekspresi marah Lina, Feng Yu tersenyum. Apakah saya menghancurkan kepercayaan diri gadis kecil ini? Dari matanya, dia tidak menerima kekalahan. Siswa lain sekarang berpikir bahwa Feng Yu harus belajar selama liburan musim dingin ini. Jika tidak, bagaimana dia bisa meningkatkan begitu banyak? Hanya Wen Dongjun yang tahu bahwa Feng Yu yang belajar. Tapi Feng Yu hanya mempelajari fisika dan kimia. Dia belum pernah melihat Feng Yu mengambil buku Rusia. Para siswa sekarang melihat Feng Yu sebagai seseorang yang pandai dalam studi. Banyak dari mereka memiliki sedikit rasa iri dan menyembah di mata mereka. Tetapi tidak untuk Lina yang sombong, dia bersumpah untuk memberitahu Feng Yu siapa yang lebih baik dalam belajar dalam ujian yang akan datang. Pagi itu, Feng Yu dengan mudah mengatasi pelajaran Rusia, Cina, biologi, dan politik. Rusia tidak perlu dikatakan. Cina, dia juga jauh di depan dibandingkan dengan siswa lain. Pemahaman tentang usia 40 tahun jauh lebih baik daripada remaja. Hanya orang Cina klasik yang memberi Feng Yu sakit kepala. Jika dia menghadapi pertanyaan seperti itu dalam ujian, dia akan menyerah. Adapun politik, selama Anda menulis hal-hal baik tentang pemerintah, tidak ada yang salah. Lina yang tidak mau kehilangan kepercayaan perlahan berubah menjadi keputusasaan. Kemajuan Feng Yu terlalu besar. Dia tidak bisa menyusulnya. Dia telah belajar keras selama liburan musim dingin. Mengapa kesenjangannya begitu besar? Feng Yu, apakah kamu pergi untuk kuliah selama liburan musim dingin? Lina bertanya. Ya, Dongjun membantu saya. Feng Yu mengangguk. Dongjun. Lina dengan marah memalingkan wajahnya. Hasil Wen Dongjun mirip dengan Feng Yu. Hanya sedikit di atas rata-rata. Bagaimana dia bisa mengubah Feng Yu menjadi murid top? Pembohong. Ketika pagi berlalu, semua guru tahu bahwa Feng Yu tiba-tiba menjadi jenius. Tuan Sun, tidak dapat mengatakan bahwa Feng Yu di kelas Anda benar-benar pintar. Seorang guru berkata kepada guru Sun. Kanan, mengapa ada begitu banyak siswa yang baik dari kelas Anda? Hanya ada siswa yang nakal di kelas saya dan saya bertanya-tanya berapa banyak dari mereka yang bisa masuk sekolah menengah, kata guru lain.
Aku tahu bahwa Feng Yu akan menempati posisi pertama di kelasnya. Guru Sun telah menemukan murid lain yang menjanjikan. Sang guru melanjutkan. Semua guru mengobrol dan memuji Feng Yu. Guru Sun bingung. Kalau bukan karena Feng Yu mengunjunginya di kota Bing selama tahun baru, dia tidak benar-benar memiliki kesan Feng Yu. Tetapi sebagai guru bentuk, ia tahu siswa mana yang lebih baik dalam pelajaran. Feng Yu hanya bisa dianggap di atas rata-rata. Dia masih harus bekerja keras jika ingin sekolah menengah. Bagaimana dia menjadi siswa top selama liburan? Karena semua orang memuji muridnya, dia dengan senang hati menerima. Di sore hari, itu adalah pelajaran matematika Guru Sun. Untuk menguji apa yang dikatakan guru lain itu benar, Guru Sun sengaja memanggil Feng Yu untuk menjawab pertanyaan itu. Feng Yu tercengang setelah melihat pertanyaan di papan tulis. Dia telah belajar matematika lebih tinggi sebelumnya dan juga berlatih soal aljabar selama liburan musim dingin selama beberapa hari. Seharusnya tidak ada banyak pertanyaan yang bisa membingungkannya. Tetapi dia lupa bahwa matematika SMP dibagi menjadi aljabar dan geometri. Pertanyaan di papan tulis sekarang menjadi masalah geometris. Maaf, Guru Sun. Saya tidak tahu bagaimana menjawabnya. Feng Yu menundukkan kepalanya. Dia bisa merasakan ekspresi terkejut dari semua teman sekelasnya. Tuan Sun mengerutkan kening. Ini pertanyaan sederhana. Kemudian dia memanggil Lina untuk menjawab. Lina dengan mudah menjawab pertanyaan itu dan memberi Feng Yu tatapan bangga sebelum duduk. Lina berpikir dalam hati, apakah kamu tidak belajar? Bukankah semua guru memuji bahwa Anda pintar? Jadi, Anda juga memiliki pertanyaan yang tidak Anda ketahui jawabannya. 3 pertanyaan berturut-turut berikutnya, Feng Yu dipanggil untuk menjawab. Tapi dia tidak mampu menjawab bahkan 1 pertanyaan dan Lina mendapatkan ketiga pertanyaan dengan benar. Setiap kali sebelum duduk, Lina akan memberi Feng Yu pandangan bangga dan mengangkat dagunya lebih tinggi. Murid-murid lain juga mulai berbisik. Feng Yu juga tidak begitu pintar. Saya bahkan bisa menjawab masalah ini. Kelas berikut adalah fisika. Feng Yu dipanggil lagi dan dia masih tidak bisa menjawab pertanyaan. Lina tidak menunggu guru memanggilnya, berdiri dan menjawab pertanyaan. Jadi Feng Yu juga lemah dalam fisika. Hal yang sama terjadi pada kelas kimia. Feng Yu dipanggil untuk menjawab pertanyaan dan dia salah mengerti. Siswa lain mulai menertawakan Feng Yu. Feng Yu telah berubah dari menjadi siswa top di pagi hari menjadi siswa terakhir di sore hari. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.